wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Baikul Hanifah. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang serba-serbi cara belajar, mengingat banyak dari kita di sini tentunya mahasiswa, yang mana tugas utama dari mahasiswa adalah belajar. Maka dari itu saya telah merangkum beberapa riset kecil yang dapat mendukung untuk kita melakukan pembelajaran secara lebih efektif. Pertama-tama, sebelum melakukan pembelajaran, hendaknya kita memusatkan fokus kita terhadap apa yang akan kita pelajari, yaitu attention. Ini berguna untuk mengesampingkan variabel-variabel pengganggu yang nantinya mungkin untuk mengganggu proses encoding kita saat memindahkan informasi ke dalam suatu memori. Selain itu, dan untuk memicu attention ini terjadi, kita bisa dengan cara untuk menaikkan kadar adrenalin dalam diri kita. Adapun cara praktisnya untuk menaikkan attention ini adalah dengan mandi air dingin di pagi hari. Biasanya itu akan memicu reseptor dalam neuromodular dalam tubuh kita untuk menaikkan adrenalin. Adrenalin terbukti dapat meningkatkan fokus, sehingga nanti mungkin saat keadaan kita lebih segar, kita dapat lebih baik dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, kedua ada alertness. Alertness ini sebenarnya mirip seperti atensi, tapi lebih fokus kepada state kita saat belajar, kesadaran kita saat belajar. Adrenalin juga bermain peran penting di sini. Adapun alertness ini juga bisa dipicu dengan substansi lain seperti kopi, kafein yang dapat meningkatkan fokus, dan istirahat cukup agar kita dapat secara lebih optimal untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya, repetition. Seperti yang banyak orang katakan, practice makes perfect. Repetisi terbukti memang menjadi kunci utama dalam melakukan pembelajaran, karena dengan lebih banyak repetisi, maka pembelajaran kita akan semakin baik untuk dilakukan dan untuk dilakukan pemrosesan di dalamnya. Selanjutnya ada break. Break itu adalah istirahat. Adapun istirahat juga menjadi bagian paling krusial dalam proses pembelajaran. Di samping upaya kita dalam melakukan pembelajaran, break juga dinilai penting karena dalam proses break itu akan terjadi proses encoding dari short term memory ke long term memory. Dan untuk memaksimalkan proses break ini, biar kita nggak sekedar istirahat aja, kita juga bisa melakukan coffee break yang tadi itu untuk memicu adrenalin kembali agar menguatkan jalur di otak kita yang telah kita bentuk sebelumnya. Kan setiap neuroplasticity kan kalau saat kita melakukan sesuatu yang baru akan membentuk jaringan baru dalam otak kita. Dan tugasnya adrenalin ini yang bisa dipicu dari substansi kopi itu untuk memperkuat atau memperjelas jaringan yang ada di otak kita itu. Terus selain break, kita juga bisa melakukan proses tidur siang sejenak, nap. Itu juga dalam proses tidur siang juga sama untuk merehatkan otak kita dan memindahkan informasi dari short term memory ke long term memory. Selain itu, kalaupun memang tidak bisa melakukan keduanya, maka bisa melakukan apa yang diakronimkan dengan istilah NSDR atau non-sleep depress. Non-sleep depress ini adalah state atau kondisi di mana kita melakukan istirahat mendalam, relaksasi, tapi tanpa tidur. Oke, selain itu break. Selain setelah melakukan istirahat, maka yang perlu kita ketahui untuk sesuatu yang untuk memaksimalkan proses pembelajaran kita adalah untuk sadar bahwa kesalahan itu perlu. Karena kalau menurut saya, bagaimana kita tahu bagaimana benarnya kalau kita nggak tahu kesalahannya gimana. Jadi, dan kesalahan juga memicu kita untuk lebih termotivasi untuk belajar hal lainnya dan menguasai. Dan yang terakhir, part yang mungkin bisa dibilang paling penting dari semuanya adalah tidur. Tidur ini termasuk sebenarnya bagian dari istirahat. Cuma istirahat dalam tidur itu kan prosesnya lebih mendalam, otak kita lebih dilepas oleh kita. Jadi saat tidur itu ya banyak proses-proses terjadi seperti aktivasi bagian-bagian otak yang sebelumnya tidak terregulasi, kayak misalkan kontrol emosi terhadap amigdala atau hipotalamus segala gitulah. Dan dalam proses ini itu krusial, makanya ada penelitian juga saya lupa mencantumkan yang ada signifikansi antara kualitas tidur sama tingkat GDP itu IPK, tingkat IPK selama perkuliahan. Mungkin sekian cara-cara
praktis dan aplikatif dari materi saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.